Kamu tidak bisa menipu Tuhan dengan penampilan rohani. Satu Samuel 16 ayat 7 berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Saudara, di zaman sekarang sangat mudah terlihat rohani. Kita bisa mengutip ayat Alkitab, aktif melayani, rajin ke gereja, memimpin doa, bahkan melayani di mimbar gereja. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana keadaan hati kita di hadapan Tuhan? Manusia bisa tertipu oleh penampilan, tetapi Tuhan tidak pernah tertipu. Dia melihat motivasi, pikiran, dan kehidupan yang tersembunyi. Tuhan tidak mencari orang yang hanya tampak saleh, tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Boleh katakan amin? Berikut adalah 3 kebenaran tentang kamu tidak bisa menipu Tuhan dengan penampilan rohani. Yang pertama, Tuhan melihat hati, bukan topeng. Banyak orang berusaha membangun citra rohani agar dipuji manusia. Tapi lihat, Yesus pernah menegur orang-orang Farisi. Matius 23 ayat 27 sampai dengan 28 berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Saudara, di luar memang mereka terlihat kudus, tetapi di dalam penuh kesombongan dan kemunafikan. Lihat, Tuhan tidak terkesan dengan penampilan luar jika hati kita jauh daripadanya. Bapak dan Ibu semua, bagaimana Tuhan pernah berbicara kepada Nabi Samuel, di mana Tuhan pernah berkata bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Tuhan. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi Bapak Ibu semua, mari kita bertobat. Amin. Yang kedua, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita mungkin bisa menyembunyikan dosa dari keluarga, teman, atau jemaat, tetapi tidak ada satupun yang tersembunyi dari Tuhan. Ibrani 4 ayat 13 berkata, "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab." Tuhan mengetahui dosa yang disembunyikan, motivasi yang salah, dan ibadah yang hanya dilakukan demi pujian manusia. Karena itu, jangan bermain-main dengan kehidupan rohani. Yang ketiga, Tuhan menginginkan pertobatan, bukan kepura-puraan. Tuhan penuh kasih ketika Dia menyingkapkan keadaan hati kita. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi memulihkan. Di Mazmur 51:19 berkata, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah." Saudara, Tuhan lebih senang melihat seorang berdosa yang bertobat daripada seorang yang berpura-pura suci. Pertobatan yang sejati selalu dimulai dari hati yang rendah di hadapan Tuhan. Ilustrasinya begini, bayangkan ada sebuah apel yang tampak merah, besar, dan mengkilap. Semua orang ingin membelinya, namun ketika dibelah, ternyata bagian dalamnya busuk. Begitu juga kehidupan rohani umat manusia. Penampilan luar bisa saja memukau banyak orang, tetapi Tuhan melihat isi hati kita. Nah, yang menentukan bukan bagaimana kita terlihat di depan manusia, melainkan bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Hari ini, Tuhan mengajak kita semua untuk berhenti memakai topeng rohani. Jangan hanya terlihat dekat dengan Tuhan, tetapi benar-benar hiduplah dekat dengannya. Jangan hanya mengejar pujian manusia, tetapi kejarlah hati yang berkenan kepada Allah. Ingatlah, kamu bisa menipu manusia dengan penampilan rohani, tetapi kamu tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.